Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Damayanti dari kelas PM 2022A, nomor NIM 2203031741101. Di sini saya akan memaparkan narasi mengenai sejarah bahasa Indonesia yang menjadi keunggulan bangsa Indonesia dan prospek bahasa Indonesia di masa mendatang. Sejarah bahasa Indonesia tidak terlepas dari Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dan berikrar. Yang pertama, bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Yang kedua, berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Hal tersebut dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Pada Sumpah Pemuda disebutkan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Dan pada saat itulah, tahun 1928, bahasa Indonesia diresmikan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Sejarah bahasa Indonesia bermula dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu sudah ada sejak zaman dahulu dan digunakan sebagai bahasa perhubungan atau pergaulan pada saat melakukan perdagangan. Tak hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Para pedagang menggunakan bahasa Melayu. Bahasa Melayu menyebar luas ke penjuru Nusantara, terutama wilayah pesisir antara lain pantai timur Sumatera, Kepulauan Batam, Kepulauan Riau, dan lain sebagainya. Orang Melayu dikenal sebagai bangsa pelaut yang memiliki mobilitas tinggi karena suku Melayu berpindah dari suatu wilayah ke wilayah yang lain. Hal tersebut menimbulkan interaksi dengan penduduk wilayah setempat yang secara tidak langsung penduduk tersebut menguasai bahasa Melayu. Letak geografis wilayah Melayu seperti Semenanjung Malaka menjadi jalur lalu lintas pelayaran dunia yang mendukung penyebaran bahasa Melayu ke penjuru Nusantara. Selain itu, bahasa Melayu digunakan dalam perdagangan karena memiliki struktur gramatika yang sederhana dan mirip dengan struktur gramatika bahasa lain. Struktur dan bentuk yang sederhana itulah yang memudahkan masyarakat Nusantara untuk menerima bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan karena bahasa Melayu tidak mengenal tingkat tutur. Bahasa Melayu dipakai di mana-mana di wilayah Nusantara, serta makin berkembang dan bertambah bentuk keberadaannya. Bahasa Indonesia terus mengalami perkembangan sampai saat ini. Di era globalisasi ini, bahasa Indonesia sudah hampir dilupakan. Kita sebagai warga negara Indonesia harusnya mampu untuk mempertahankan dan mengembangkan bahasa negeri sendiri. Bahasa Indonesia pada masa-masa mendatang diharapkan lebih menampakkan peranannya dalam kehidupan modern. Sebab bahasa Indonesia tidak hanya sekedar sebagai alat komunikasi dalam masyarakat yang memiliki latar belakang bahasa dan budaya yang beraneka ragam, tetapi juga merupakan bentuk sikap budaya bangsa Indonesia. Hal ini dapat terwujud apabila pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia berjalan dengan sebaik-baiknya, dengan memanfaatkan setiap peluang yang ada, seperti dukungan dari pemerintah dan berbagai pihak lainnya dalam berbagai bentuk. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.